Baik, untuk materi pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai evaluasi pelaksanaan APBD. Nah, yang pertama yaitu evaluasi pelaksanaan pendapatan daerah. Nah, evaluasi pelaksanaan pendapatan daerah ini merupakan suatu kegiatan yang penting untuk menilai kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerah, khususnya dalam hal pendapatan daerah. Nah, yang pertama yaitu analisis deskriptif, yaitu analisis yang menghitung presentasi realisasi pendapatan daerah terhadap target serta menganalisis tren realisasi pendapatan daerah selama beberapa tahun terakhir. Analisis yang kedua yaitu analisis varian, yaitu analisis dengan menghitung varian pendapatan daerah untuk setiap jenis sumber pendapatan dan kemudian menganalisis penyebab dari varian tersebut. Yang ketiga, analisis rasio, yaitu analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola pendapatan daerah, dan ada beberapa rasio yang commonly used dalam analisis ini. Yang pertama yaitu rasio ketergantungan pendapatan daerah atau RKPD. Nah, rasio ini mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Nah, rasio yang kedua, rasio elastisitas pendapatan daerah. Rasio ini mengukur sensitivitas pendapatan daerah terhadap perubahan pendapatan nasional. Rasio yang terakhir yaitu rasio efisiensi pemungutan pajak, yaitu rasio yang mengukur tingkat efisiensi pemerintahan daerah dalam pemungutan pajak. Selanjutnya yang keempat, analisis SWOT, yaitu analisis yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah. Nah, ada beberapa data untuk menganalisis pelaksanaan pendapatan daerah tersebut, dan itu bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan keuangan pemerintah daerah, data BPS atau data Badan Pusat Statistik. Yang ketiga yaitu data Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Yang keempat, data Badan Pemeriksaan Keuangan atau data BPK. Yang kelima, Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda. Dan terakhir yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD. Selanjutnya, ruang lingkup analisis pelaksanaan pendapatan daerah meliputi analisis realisasi pendapatan daerah. Nah, pendapatan asli daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Dana transfer dan yang terdiri dari dana bagi hasil atau DBH, dana revisi, dan dana otonomi khusus. Yang kedua, analisis potensi dan permasalahan dalam pencapaian pendapatan daerah. Ada dua faktor, yaitu faktor internal seperti sistem pemungutan pajak yang belum optimal, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Ada faktor eksternal, yaitu seperti kondisi ekonomi makro, bencana alam, dan kebijakan pemerintah pusat, rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan belanja daerah. Evaluasi pelaksanaan belanja daerah merupakan langkah penting dalam rangka memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah daerah. Melalui analisis ini dapat diketahui sejauh mana realisasi belanja daerah telah sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ditetapkan. Tujuan analisis belanja daerah yang pertama, mengevaluasi kesesuaian realisasi belanja dengan perencanaan. Yang kedua, mengukur efisiensi penggunaan anggaran. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat, menemukan potensi inefisiensi dan kekurangan. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, ruang lingkup analisis belanja daerah. Yang pertama, analisis realisasi belanja. Membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan baik secara keseluruhan maupun per jenis belanja. Per jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, jasa,
belanja modal, dan belanja tak terduga. Yang kedua, analisis efisiensi belanja. Mengukur efisiensi penggunaan anggaran dengan berbagai indikator seperti rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio penyerapan anggaran. Yang ketiga, analisis efektivitas belanja. Menilai apakah belanja daerah telah mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Yang keempat, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan belanja. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi realisasi dan efisiensi belanja, seperti kondisi ekonomi, regulasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Selanjutnya, teknik analisis belanja daerah. Yang pertama, analisis deskriptif, yaitu melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan realisasi belanja, efisiensi belanja, dan efektivitas belanja berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Yang kedua, analisis komparatif, membandingkan realisasi belanja, efisiensi belanja, dan efektivitas belanja antar daerah atau antar periode waktu. Yang ketiga, analisis regresi, melakukan analisis regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi dan efisiensi belanja. Yang keempat, analisis SWOT, yaitu melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pelaksanaan belanja daerah. A few moments later. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu mengenai analisis kondisi keuangan pemerintah daerah. Nah, di sini yang dimaksud dengan analisis kondisi keuangan pemerintah daerah itu merupakan kondisi keuangan pemerintah daerah yang paling banyak diterima, yang mana mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu, dan serta kemampuan untuk mempertahankan layanan yang diberikan kepada masyarakat, yang dikutip dari Sembari Tongga tahun 2014. Nah, di sini ada ilustrasi mengenai pengukuran dan indikator dalam kondisi keuangan pemerintah daerah. Nah, di sini bisa kita lihat yang paling puncak itu yaitu stakeholder. Nah, yang mana di sini terbagi dua, ada hak dan kewajiban. Nah, yang untuk sebelah kiri saya mengenai kemandirian keuangan, yang dimana termuat di dalamnya yaitu mengenai apakah pemerintah daerah itu mampu mengeksekusi hak keuangannya secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan untuk pemerintah daerah sendiri ada fleksibilitas keuangan. Di sini ada pertanyaan mengenai apakah pemerintahan daerah itu mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga di masa yang akan datang. Nah, sedangkan untuk yang bagian kanan untuk kewajibannya yaitu solvabilitas jangka pendek dan jangka panjang, yang mana nantinya akan berkaitan dengan materi berikutnya. Di sini muncullah pertanyaan, apakah pemerintah daerah itu mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Nah, sedangkan untuk tujuan negara ada namanya solvabilitas anggaran, yang mana di sini nanti akan muncul pertanyaan, apakah pemerintah daerah itu mampu menutupi biaya operasionalnya. Nah, untuk solvabilitas layanan, di bagian solvabilitas layanan ini akan ada pertanyaan, apakah pemerintahan daerah mampu memberikan layanan dengan standar dan kualitas yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, di sini program dan kegiatan, dan yang mana tujuannya itu mencakup kepada lingkungan. Nah, untuk materi yang berikutnya mengenai model yang terdapat dalam membentuk kondisi keuangan pemerintah daerah, yang mana model di sini terbagi menjadi 6 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu analisis solvabilitas keuangan daerah jangka pendek. Sebelumnya sudah disinggung juga di bagian atau di gambar sebelumnya. Nah, yang dimaksud dengan analisis solvabilitas keuangan daerah jangka pendek ini yaitu menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam jangka waktu 30-60 hari. Nah, untuk yang kedua yaitu analisis solvabilitas anggaran dan solvabilitas operasional. Maksudnya di sini, solvabilitas anggaran itu menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan
dalam rangka mendanai operasionalnya selama satu periode keuangan. Dan untuk yang ketiga ada analisis solvabilitas keuangan jangka panjang, yang mana yang ini untuk mengindikasikan kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang keempat ada analisis kemandirian keuangan. Maksudnya di sini adalah suatu kondisi di mana pemerintahan daerah itu tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya. Dan untuk yang selanjutnya ada analisis fleksibilitas keuangan. Nah, analisis fleksibilitas keuangan ini merupakan kondisi di mana saat pemerintah daerah itu dapat meningkatkan sumber dayanya atau sumber daya keuangannya dalam rangka untuk menghadapi peningkatan yang baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang. Dan selanjutnya ada analisis fleksibilitas keuangan. Nah, fleksibilitas keuangan pemerintahan daerah di sini yang dimaksud yaitu kondisi saat pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangannya untuk menghadapi peningkatan komitmen baik melalui peningkatan pendapatan maupun peningkatan kapasitas uang. Dan untuk yang terakhir ada analisis solvabilitas layanan. Analisis solvabilitas layanan ini yaitu dimensi yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dan memelihara kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan rumus-rumus dari setelah rekan saya Dira telah menjelaskan masing-masing pengertian dari analisis. Saya akan menjelaskan rumusnya. Nah, untuk yang pertama yaitu analisis solvabilitas keuangan daerah jangka pendek. Ini juga terbagi tiga, yaitu rasio A, B, dan C. Nah, untuk rasio A, yaitu rumusnya adalah kas dan setara kas ditambah dengan investasi jangka pendek, lalu dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, untuk rasio B, kas dan setara kas ditambah dengan investasi jangka pendek, ditambah dengan piutang, lalu dibagi dengan kewajiban lancar. Yang C, rasio C yaitu rumusnya adalah aktivitas lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, untuk yang kedua, analisis solvabilitas anggaran dan solvabilitas. Nah, yang kedua adalah analisis solvabilitas anggaran dan solvabilitas operasional. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu yang solvabilitas anggaran. Dia juga terdapat 4 rumus, yaitu rasio A, B, C, dan D. Nah, untuk rasio A, rumusnya adalah total pendapatan LRA dikurang dengan pendapatan DAK dibagi dengan total belanja dikurang belanja modal. Nah, untuk rasio B, total pendapatan LRA dikurang dengan pendapatan DAK dibagi dengan belanja operasional. Nah, untuk rasio C, yaitu total pendapatan LRA dikurang dengan pendapatan DAK lalu dibagi dengan belanja pegawai. Untuk rasio D, total pendapatan LRA dibagi dengan total belanja. Nah, yang ketiga yaitu analisis solvabilitas keuangan jangka panjang. Dia terdapat 3 rumus, yaitu rasio A, B, dan C. Untuk rasio A, total aset tetap dibagi dengan kewajiban jangka panjang. Nah, untuk rasio yang B, total aset dibagi dengan total kewajiban. Untuk rasio yang C, ekuitas dana investasi atau ekuitas dibagi dengan total kewajiban. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kemandirian keuangan, di mana rumus dari rasio A yaitu total pendapatan asli daerah LRA dibagi total pendapatan. Selanjutnya untuk rasio B memiliki rumus total pendapatan asli daerah dibagi total belanja. Rasio C yaitu total pendapatan asli daerah LO dibagi dengan total pendapatan LO. Rasio D yaitu total pendapatan asli daerah LO dibagi dengan total beban LO. Selanjutnya yaitu analisis fleksibilitas keuangan, di mana untuk rasio A yaitu rumusnya total pendapatan LRA dikurang pendapatan DAK LRA dikurang belanja pegawai dibagi dengan total kewajiban ditambah dengan belanja pegawai. Selanjutnya rasio B yaitu rumusnya total pendapatan LRA dikurang dengan pendapatan DAK LRA dibagi dengan total kewajiban ditambah dengan belanja pegawai. Selanjutnya rasio C, di mana total pendapatan LO dikurang pendapatan DAK LO dikurang belanja pegawai LO dibagi dengan total kewajiban ditambah beban pegawai LO. Selanjutnya rasio D yaitu
total pendapatan LO dikurang pendapatan DAK LO dan dibagi dengan total pegawai dan beban pegawai. Selanjutnya, analisis solvabilitas layanan, di mana rasio A memiliki rumus total ekuitas dibagi jumlah penduduk, rasio B memiliki rumus total aset dibagi jumlah penduduk, dan untuk rasio C yaitu total aset tetap dibagi dengan jumlah penduduk, rasio D yaitu total belanja LRA dibagi dengan jumlah penduduk, rasio E yaitu total belanja modal tetap LRA dibagi dengan jumlah penduduk, dan rasio F yaitu total beban LO dibagi dengan jumlah penduduk. Oke, baiklah teman-teman, kayaknya kita sudah sampai di akhir video. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin akan kami tutup. Jangan lupa ya